Alhamdulillah wa kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para habaib, wabil khusus seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Barak Lanbulan, alladzina sami'nahum wa ata'nahum. Yang kami hormati kepada para dewan asatid yang tercantum dalam kategori Majelis Asatid Al-Mubarak Lanbulan, yang senantiasa duduk di depan, tiada lain tiada bukan hanya untuk menyaksikan produk bersama Konsulat Islam Taiwan. Pertama-tama dan yang lebih utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat beliaulah kita semua bisa berkumpul di tempat yang megah dan mewah ini, yang tak kalah megahnya dengan acara besar-besaran di TV yang sering muncul di stadion terbesar Indosiar dan juga RCTI. Kedua kalinya selawat bertangkai salam semoga selalu terlimpahkan kepada Sosok intelijensi yang tak pernah menaiki mobil Mercy, yang tak pernah memakai dasi, dan tak pernah muncul di televisi, yakni baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika cinta. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, Berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, wajahnya cantik memikat. walaupun ada sedikit jerawat, Tetapi tidaklah gawat, karena masih banyak obat di apotek terdekat. oleh karena itu hadirin, pantas bila para pemuda merupakan salah satu penentu maju dan munculnya suatu bangsa dan negara. Sesuai dengan fitrahnya, pemuda dan remaja merupakan suatu tulang punggung negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsa dan agama. Hadirin, Rahimahullah. Syekh Mustafa Abulaini, seorang penjaga Mesir, pernah berkata, Inna fi disubban amwal ummah wa fi aqdamiha hayataha. sesungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terdapat kehidupan umat. Bapak Insinyur Soekarno-Hatta pernah mengatakan, Beri aku seluruh pemuda, maka aku hancurkan dunia ini. Mengingat betapa pentingnya pemuda dan pembangunan masa depan bangsa, maka pada kesempatan yang baik ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pidato singkat kami yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai generasi bangsa. Hadirin rahimakumullah. Bapak mantan Presiden kita, Insinyur B.J. Habibie, pernah berkata, Setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari. yang pertama, Lemah harta, yang kedua, lemah fisik, yang ketiga, lemah ilmu, yang keempat, lemah semangat hidup, dan yang sangat menakutkan adalah lemah akhlak. Jika 5 kelemahan ini melekat pada generasi muda kita, saya yakin mereka bukan sebagai pelopor pembangunan, Melainkan terus pembangunan penghambat pembangunan, serta penghantu pembangunan. sebagai remaja dan pemuda pada saat ini dan yang akan datang, Kita harus memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab yang penuh terhadap bangsa dan agama. orang seperti saya akan mengatakan, The young today is the leader tomorrow. pemuda hari ini adalah pemuda muda pemimpin akan datang. Namun sayang, seribu kali sayang hadirin, Banyak para pemuda dan remaja yang menganggap dunia ini hanya seluas daun kelor, kemana-mana mau naik motor, padahal kerjanya cuma molor, persis seperti ayam yang sedang bertelur. Belum lagi yang terlibat narkoba, pergaulan bebas, tawuran. rebutan di jalan. Kalaulah ini terus terjadi, kepada siapa lagi akan kita titipkan negara, bangsa, dan agama? Bagi remaja dan pemuda pada saat ini, mari kita renungkan firman Allah yang tercantum dalam surah Al-Kahfi ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Kami kisahkan kepada Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah para pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula kepada mereka petunjuk. Hadirin rahimakumullah. Kepontianak nak berliburan, Salman nak jalan-jalan, beli dengan selukman, naik pesawat cuma 1 jutaan, sampai di sana naik mobil sedan, pergi ke hotel bukan ke kuburan. tak usah lupa kan selukman yang orangnya ganteng sama seperti Bilal. Cuma ini yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kami sendiri. Bila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Islam agamaku, Indonesia negaraku, Muhammad idolaku. Alun bulan pondokku. Is'al I love you. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.